Agar minyak bumi dapat dipakai untuk kehidupan sehari-hari, minyak bumi harus melalui dua tahap proses pengolahan. Proses yang pertama pada pengolahan minyak bumi menjadi bahan jadi adalah destilasi fraksinasi. Destilasi merupakan suatu proses yang menghasilkan uap dari suatu cairan yang dipanaskan dalam suatu bejana. Kemudian uap tersebut diembunkan dengan menggunakan pendingin dan dikumpulkan dalam bejana lain. Dalam proses pemisahan minyak mentah, dilakukan proses destilasi yang disebut destilasi fraksinasi atau destilasi bertingkat. Seperti definisi destilasi, minyak mentah yang masih tercampur dipisahkan menurut titik didih dari komponen-komponen minyak mentah tersebut. Berikut merupakan skema destilasi fraksinasi minyak bumi. Awal proses pemisahannya yaitu minyak mentah ditampung pada sebuah bejana dan disalurkan ke furnace atau tungku pemanasan agar minyak mentah dapat berubah menjadi uap. Setelah minyak mentah menjadi uap, maka hasil uap itu dipompa menuju ke dalam kolom fraksinasi. Dalam kolom fraksinasi terdapat beberapa tingkatan sesuai titik didih masing-masing komponen dalam minyak bumi. Bagian paling atas kolom fraksi merupakan produk tempat dengan titik didih paling rendah, sedangkan bagian bawah kolom fraksi merupakan produk tempat dengan titik didih paling tinggi. Di dalam minyak mentah terdapat campuran hidrokarbon dengan berbagai titik didih. Kita tahu bahwa semakin rendah titik didih hidrokarbon, maka semakin pendek rantainya, dan semakin tinggi titik didih hidrokarbon, maka semakin panjang rantainya. Menurut titik didih dan panjang rantai tersebut, tiap-tiap kolom fraksi terbentuk produk spesifik hasil destilasi. Yang pertama, produk dengan titik didih paling rendah yaitu kurang dari 40 derajat Celcius adalah gas petrol yang memiliki jumlah atom karbon per molekulnya 1 hingga 4. Biasanya, produk ini dipakai untuk bahan bakar gas seperti LPG. Di bawahnya terbentuk bensin yang memiliki titik didih antara 40 hingga 75 derajat Celcius yang memiliki jumlah atom karbon per molekulnya 5 hingga 10. Biasanya, produk ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Di bawahnya adalah naftalena. Naftalena merupakan bahan mentah dalam pembuatan bahan-bahan petrokimia seperti plastik, deterjen, dan lain sebagainya. Naftalena memiliki titik didih antara 75 hingga 150 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon per molekulnya sebanyak 7 hingga 14. Fraksi selanjutnya adalah kerosen atau minyak tanah. Fraksi ini memiliki titik didih antara 160 hingga 250 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon per molekulnya sebanyak 11 hingga 16. Kerosen atau minyak tanah ini sering sekali kita jumpai sebagai bahan bakar kompor tungku. Dengan pengolahan lebih lanjut, kerosen dapat dijadikan sebagai bahan bakar pesawat. Fraksi selanjutnya adalah solar. Solar memiliki titik didih antara 250 hingga 300 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon per molekulnya sebanyak 16 sampai 20. Kita semua tahu bahwa kendaraan-kendaraan besar lebih banyak memakai solar sebagai bahan bakar. Selain itu, solar juga dipakai sebagai pembangkit listrik tenaga diesel. Selanjutnya adalah minyak pelumas yang memiliki titik didih antara 300 hingga 350 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon per molekulnya sebanyak 20 hingga 35. Fraksi ini biasanya digunakan sebagai pelumas mesin atau oli dan sebagai vaselin motor. Yang terakhir dengan titik didih paling tinggi, yaitu lebih dari 350 derajat Celcius, adalah bitumen yang kita kenal sebagai aspal.
Bitumen merupakan residu yang diperoleh dari destilasi fraksinasi minyak bumi. Bitumen memiliki jumlah atom karbon yang banyak, yaitu lebih dari 70.